menguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Maunia Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas 11 Maret. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pati. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 MPLB 1 dengan materi elemen teknik dasar layanan bisnis di bidang MPLB. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Apakah hari ini sehat semua? Sehat. Apakah hari ini sudah semangat? Sudah. Ya, berarti sudah sarapan mungkin ya? Sudah. Oke. Anak-anak, hari ini sebelum Bunia mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Jessica, silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Jessica sudah memimpin untuk berdoa. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Bunia absen dulu ya. Yang pertama Afrizal. Hadir. Agis. Hadir. Angelika. Hadir. Kemudian Givani. Hadir. Titis Ulina. Hadir. Kemudian yang terakhir Yulianti. Hadir. Yang tidak masuk berarti Irul ya? Iya. Kenapa Irul tidak masuk? Banjiran. Oke, kita doakan semoga Irul banjir yang menimpa daerahnya cepat surut dan dia bisa kembali beraktivitas ke sekolah. Anak-anak, hari ini Bunia akan masuk ke dalam materi kita yang melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai apa ya? Pengertian, manfaat, dan tujuan. Oke, pengertian, manfaat, dan tujuan pelayanan prima. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, Bunia ingin memutarkan satu video kisah inspiratif biar kalian termotivasi dalam belajar. Kita simak sama-sama videonya. Kita simak sama-sama videonya ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang hingga akhir nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua. Namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda,
maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi berisi mengenai apa? Salah satu boleh tunjuk tangan? Silahkan Dea. Ketika kita ingin berhasil, kita harus menggunakan cara-cara yang berbeda dan harus selalu berinovasi. Benar sekali apa yang dikatakan Dea, boleh kita kasih tepuk tangan? Video inspiratif ini adalah berisi mengenai kalau kita mau berhasil, kita harus menemukan cara-cara yang berbeda. Jadi kalian jangan pantang menyerah. Maka dari itu hari ini kalian harus semangat, karena di elemen 4 kali ini adalah elemen terakhir kita di semester 1. Jadi kalian harus tetap semangat, perjalanan masih panjang. Jadi semangat belajarnya harus lebih ditingkatkan. Oke, selanjutnya Bunia akan masuk ke dalam materi di elemen 4 kita kali ini. Sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Baik anak-anak, sebelum Bunia masuk ke dalam elemen 4, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan standar penampilan pribadi melalui diskusi dengan penuh keaktifan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis standar penampilan pribadi melalui diskusi dengan penuh keaktifan. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode to stay, to stray, berbantuan talking stick untuk evaluasinya. Nanti Bunia akan jelaskan apa itu to stay, to stray, dan bagaimana metode tersebut berjalan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian pelayanan prima, terus kemudian manfaat dan tujuan pelayanan prima, hari ini Bunia akan menjelaskan mengenai standar penampilan pribadi. Jadi apa standar yang harus kalian gunakan ketika kalian melayani seorang pelanggan atau melakukan pelayanan pelanggan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bunia akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian pernah ketika kalian sedang berkunjung ke suatu toko atau pasar atau swalayan, pelayannya itu misalkan mohon maaf kurang rapi, pernah nggak? Pernah. Mungkin pelayannya bau badan, pernah nggak? Pernah. Gitu. Menurut kalian itu standar pelayanannya baik atau buruk? Buruk. Berarti kalian sedikit banyak sudah mengetahui ya bagaimana seharusnya seorang memberikan servis kepada pelanggan. Mempunyai gambaran ya? Kita akan simak sama-sama. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan penampilan pribadi adalah ada yang namanya kesehatan kerja, ada yang namanya penampilan prima, dan ada yang namanya kepribadian dan etiket. Nah, untuk konsep pelayanan prima ini ada 3S: senyum, sapa, dan salam. Kemudian ada 3A, attitude, attention, dan action. Ada yang pernah mengalami nggak ketika kalian masuk ke sebuah toko, pelayannya nggak senyum? Sering. Cemberut? Atau acuh tak acuh? Cuek. Kita
mengenai konsep 3A. Konsep 3A mengenai konsep sikap atau attitude. Pelayanan prima dengan konsep sikap meliputi pelayanan dengan penampilan sopan dan serasi, pelayanan dengan pikiran positif, sehat dan logis, pelayanan dengan sikap saling menghargai. Yang dimaksud pelayanan dengan penampilan sopan dan serasi itu apa? Serasi itu yang bagaimana, Dek? Bajunya nyambung sama aksesorisnya. Terus bajunya harus rapi, disetrika. Itulah pentingnya, Dek. Harus disetrika. Harus yang nomor 1 harus wangi. Jadi nggak boleh bau badan. Paham? Selanjutnya pelayan dengan pikiran positif, sehat dan logis. Artinya kita tidak boleh punya penyakit yang tidak sehat dalam melayani pelanggan. Ya baik itu segi fisik maupun segi mental. Paham? Pelayanan dengan sikap saling menghargai. Jangan kalian menganggap pelanggan itu adalah orang yang membutuhkan kita. Karena pelanggan dan pelayan itu sejatinya saling membutuhkan. Oke, selanjutnya adalah konsep perhatian atau attention. Salam di awal percakapan, pertanyaan tentang preferensi konsumen, memahami preferensi konsumen dan ramah. Pengiriman layanan yang cepat dan akurat dan memprioritaskan minat konsumen. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ibu sedang butuh apa? Ukurannya apa? Ibu sedang ada keluhan apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang wajib kita lontarkan kepada pelanggan. Paham? Paham. Yang terakhir adalah konsep tindakan atau action. Setelah dia memberikan kepada kita, Mbak saya butuh ini, kita harus segera melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan si pelanggan tadi, yaitu dengan cara mencatat pesanan, mengkonfirmasi, menyelesaikan transaksi, dan berterima kasih ketika mereka sudah melakukan pelayanan kepada kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam kelompok diskusi. Jadi nanti Bunia akan membuat kelompok. Kelompoknya sudah Bunia tentukan ya, sudah saya share ya di grup kalian. Karena kelompoknya harus heterogen, nggak boleh kalian pilih sendiri. Jadi nanti nama-nama kelompoknya sesuai nama rumah adat yang ada di Indonesia. Tadi ada kelompok rumah adat Jawa, ada kelompok rumah adat Sunda, ada kelompok rumah adat apa lagi deh? Joglo. Ya, Joglo itu Jawa. Nanti kelompoknya ditulis nama kelompoknya dan Bunia akan membagikan LKPD. Nanti saya jelaskan isi dari LKPD-nya itu apa dan kalian harus ngapain. Oke, siap ya? Baik anak-anak, Bunia akan membagikan LKPD dan kalian harus berkelompok sebanyak 4 orang per kelompok. Kelompoknya sudah saya bagikan. Silahkan kalian boleh berkelompok. Silakan berkelompok. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Berdasarkan rumah adat ya? Oke, Bunia akan membagikan LKPD dan saya akan menjelaskan isi dari LKPD yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Bunia akan menjelaskan mengenai diskusi yang harus kita lakukan. Seperti terlihat di layar kalian dan di LKPD yang sudah kalian pegang, kalian nanti akan Bunia tampilkan sebuah video mengenai excellent service. Kemudian kalian amati video tersebut dan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian
video tersebut itu apakah sudah memenuhi konsep pelayanan prima yang 3A? Kalau belum, harusnya bagaimana? Gitu ya. Nah, nanti karena kita menggunakan metode to stay, kalian harus mengirimkan 2 orang anggota kelompok kalian untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tujuan bertamunya adalah untuk menanyakan bagaimana pendapat dari kelompok lain terkait video yang sudah Bunia tampilkan. Bisa dipahami maksud saya? Kita mulai sama-sama. Untuk waktu diskusinya, Bunia berikan waktu 20 menit setelah penayangan video, dan untuk waktu bertamunya saya berikan waktu kalian 10 menit. Bisa dipahami? Ya. Videonya akan segera Bunia tampilkan. Dan membuat slide presentasi untuk kemudian kalian presentasikan. Silahkan, sudah boleh didiskusikan dan dibuat presentasinya. Silakan. Kemudian kelompok ini ke kelompoknya Jessica, kemudian kelompoknya Jessica ke kelompoknya Sophie, sampai muter yang di belakang. Begitu ya? Silakan boleh berdiri dan mengirimkan anggota kelompoknya. Oke, sudah bertamu? Sudah mendapatkan apa yang kalian butuhkan? Sudah dicatat, dan nanti apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang kalian kunjungi harus kalian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik. Nah, kalau baik jangan lupa bersyukur ya. Ya. Nah, oke. Jadi saya Tisha Ayu Prameswari dengan teman-teman saya. Saya Nabila Intan Nadia. Saya Kirani Agus Pramatika. Saya Bella Masya Putri. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi LKPD Standar Penampilan Prima. Baik, penyaji saya persilakan. Dalam video tersebut, pelayanan yang diberikan belum memenuhi konsep 3A. 1. Konsep attitude, yaitu ketika tamu datang pelayanan tidak diresponsif. 2. Penampilan pelayanan tidak menunjukkan sikap rapi. 2. Konsep attention. 1. Tidak melakukan salam di awal. 2. Tidak memberikan perhatian pada pelayanan. 3. Konsep action. Yang pertama, ketika akan menyampaikan keluhan, pelayanan kurang sigap. Yang kedua, kurang memberikan sikap welcome atau acuh tak acuh. Baik, selanjutnya Yang seharusnya dilakukan berdasarkan konsep pelayanan dan standar penampilan pribadi, seorang yang bekerja pada jasa layanan harus memperhatikan konsep 3A. Selanjutnya mengenai konsep 3A yang seharusnya kita lakukan dalam pelayanan prima. Silakan menyaji. Konsep 3A yang seharusnya dilakukan. 1. Attitude. Yang pertama, penampilan pelayan harus rapi dan bersih. 2. Tata ruang kantor harus rapi. 3. Mencerminkan sikap pelayanan yang menarik. 2. Attention. 1. Menyapa dengan salam dan menanyakan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. 3. Attention. 1. Mencatat kebutuhan pelanggan. 2. Memberikan solusi dan perhatian. 3. Mengucapkan terima kasih. Baik, begitulah presentasi dari kami. Good, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Sophie. Menurut pendapat kelompok kami, apa yang disampaikan oleh kelompok rumah adat Panggung sudah sesuai. Ada tambahan dari kelompok kami bahwa dalam konsep attention yang terjadi pada video tersebut, pelayan seharusnya bersikap ramah dan tidak marah-marah pada pelanggan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas masukannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberi masukan? Tidak. Oke, terima kasih Sophie sudah memberikan pendapat dan juga sudah ditanggapi oleh kelompok rumah adat Panggung. Selanjutnya ada kelompok lain yang akan melakukan presentasi. Terima kasih untuk kelompok rumah adat Panggung. Boleh kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok rumah adat Limas. Silakan. Apa lagi ya? Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi ya? Bisa kita simpulkan bersama hasil diskusi kita pada pagi hari ini adalah dari video yang Bunia tampilkan tadi terdapat pelayanan prima yang memang belum sesuai, baik itu dalam konsep attitude, attention, dan action. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa suatu pelayanan kalau tidak sesuai konsep 3A itu pasti dilihatnya juga nggak baik. Terus kemudian para pelanggan yang datang ke kita itu tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau maksimal. Jadi semuanya harus sesuai konsep 3A. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi. Tapi sebelum itu silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan. Hari ini untuk evaluasinya kita akan menggunakan metode talking stick. Jadi nanti ada tongkat yang berjalan. Bunia akan berikan tongkat yang berjalan. Dan nanti tongkat itu berjalan sesuai musik yang diputar. Ketika musik berhenti, nanti ada salah satu siswa yang harus mengundi pertanyaan. Siapa yang mendapatkan talking stick tadi harus menjawab pertanyaan itu. Gitu ya? Paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Mulai
Ya. Nyanyi aja. Nyanyi ya. Nanti teman-teman yang request lagu ya. Silakan, sudah bisa dimulai undiannya. Ya, silakan dibaca. Apa yang dimaksud dengan penampilan menarik dan bagaimana penampilan menarik itu? Silakan dijawab. Penampilan menarik adalah penampilan yang ditunjukkan dengan berpakaian rapi, energetik, pembawaan positif, dan badan yang bugar. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, sekali apa yang dikatakan oleh Kirania sudah boleh duduk. Silakan. Kasih tepuk tangan. Oke, evaluasinya sudah selesai. Bagaimana evaluasi menggunakan talking stick? Apakah seru? Seru. Kapan-kapan kita mulai lagi menggunakan talking stick ya? Oke. Kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Nia akan mengumumkan kelompok terbaik dalam diskusi dan pemaparan yang paling lengkap. Jatuh kepada kelompok gajah. Selamat kelompok gajah untuk hasil evaluasi terbaik jatuh kepada Kirania. Kita kasih tepuk tangan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah penampilan menarik harus menggunakan standar penampilan pribadi, yaitu menggunakan konsep 3A. Konsep 3A tadi apa aja? Oke, attitude, attention, dan action. Di dalam itu ada beberapa sub bagian yang harus kita penuhi ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bu Nia cukupkan. Nanti pada materi di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai standar penampilan pribadi berdasarkan konsep GMPLB ya, di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Di dalam pembelajaran ini, apakah kalian merasa menyenangkan atau bagaimana perasaan kalian? Bahagia ya? Oke, baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bu Guru, beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, terima kasih MPLB 1. Nanti minta tolong sebelum kalian keluar dari lab, boleh dimatikan komputernya terlebih dahulu dan silakan nanti kembali ke kelas. Semoga kalian tetap sehat dan jaga kesehatan. Terima kasih, mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.